Oke, ini udah siap untuk dilakukan pembersihan dengan bensin. Tapi ada beberapa part yang nggak boleh kena bensin. Yang pertama itu mangkok. Ini jangan dicuci pakai bensin. Yang kedua adalah kampas. Kalau misalkan teman-teman pakai kampas maupun kampas standar ataupun kampas dari Daytona. Kenapa? Nanti dia bisa mengeras ya kalau kena bensin. Saya udah pernah coba, ini kampas Daytona saya yang ketiga kali. Karena saya pernah nyeting kampas Daytona ini berapa kali lah, udah sering banget. Treatment saya yang tidak mencuci pakai bensin itu lebih baik daripada yang pakai bensin. Jadi kalau bisa kampas ini jangan kena bensin dan bagian ini. Karena dia menimbulkan minyak. Selain itu, kampas kalau kena bensin itu jadi mengeras. Nantinya jadi, ya kalau mengeras dia nggak nempelnya jadi nggak pakem gitu. Lanjut aja kita cuci ini dengan bensin. Sebelumnya kita sedot dulu, sedot menyedot. Oke, ini udah kita bersihin semua. Cuman ada tinggal mangkok dan kampas. Dan juga sebenarnya ini fan belt tuh masih bagus, cuman tinggal dibersihin aja sih. Seperti apa dan bagaimana treatment yang saya lakukan, langsung aja kita cuci kampas dan mangkoknya. Yuk. Oke, karena kampas ini masih bagus dan masih belum mengalami keausan, jadi kita bersihkan aja. Nah, bersihinnya untuk tetap menjaga kelembapan dari si fan belt ini, kita bisa pakai Sunlight. Jadi pertama kita siapin dulu spons. Kita siapin dulu spons seperti ini. Kemudian kecrotkan oh my god seencret Sunlight itu ya. Kemudian basahin dulu. Nah, bersihkan deh, terutama di bagian pinggir-pinggir ini ya, bersihkan. Oh iya, ini semua treatment yang saya lakukan di awal itu versi saya ya, jadi saya mau sharing aja, jadi gimana saya cara ngebersihin CVT. Terus saya pengen berbagi apa sih kendala dari gerdek itu, terus yang bikin motor performanya menurun apa aja deh. Tadi di awal kita udah sebutin ya, dari per yang udah nggak kekerasan udah menurun, ditambah lagi faktor-faktor yang bikin motor jadi gerdek atau loss power, kampas kopling nggak ngiket ke mangkok, yaitu tadi udah kita jelasin di awal. Nanti untuk pemasangannya juga masih ada beberapa tips lagi, diantaranya di bagian puli depan, sama nanti pas pemasangan si kampas gimana sih cara masang kampas supaya bersih dan terhindar dari kotoran-kotoran seperti itu. Nah, kalau udah dibersihin kayak gini, sebaiknya biarin dulu, jangan langsung dicuci, biar dia menyerap dulu busa-busanya ke bagian pori-pori dari si karetnya. Biarin dulu sejenak. Ya ini sugesti atau enggak terserah gimana teman-teman menanggapinya. Cuman kalau saya biasanya kayak gini, kalau mau diturutin silahkan. Oke, ini kayaknya udah bisa bersihin. Bersihin, benar-benar harus bersih. Jangan sampai meninggalkan residu kotoran. Oke, selanjutnya di bagian mangkok juga ini pembersihannya dilakukan dengan sabun cuci piring supaya dia keset, terhindar dari minyak. Kenapa nggak dicuci pakai bensin? Karena bensin mengandung minyak. Jadi jangan sampai di bagian kopling yang membutuhkan kerekatan atau kepakeman ya gitu ya, jangan sampai loss power gara-gara minyak. Nah, ini langsung aja kita cuci pakai sabun. Oke, ini dia pembahasan yang inti dari perkoplingan tuh adalah pembersihan di bagian kampas. Nah, pembersihan di bagian kampas sama menggunakan sabun cuci piring, cuman mediator untuk membersihkannya, iya benar, mediator untuk membersihkannya kita pakai serabut kawat yang biasa buat cuci panci ya. Ini bisa dipakai buat membersihkan si kampas. Mau itu kampas Kevlar, karbon, pantekan atau kampas orisinil, silahkan pakai ini. Jangan diamplas karena bisa mengikis permukaannya. Tapi pembersihannya pakai ini aja. Langsung aja kita cerotkan. Lalu kita basahi sedikit. Dan langsung aja kita gosok seperti ini. Gosok sampai bersih. Oke, ini kampas sudah kita bersihkan tadi pakai serabut kawat.
dan sabun cuci piring udah bersih. Gimana cara mengeringkannya? Untuk kampas ini biasanya saya langsung taruh di pinggiran kompor. Kayak gimana sih taruh di pinggiran kompor maksudnya? Langsung aja yuk, saya tunjukin. Nah, seperti ini biasanya saya melakukan pengeringan di bagian kampas. Saya taruh di pinggiran kompor, saya angetin lah, intinya diangetin. Supaya si pori-pori dari kampas yang sudah dibersihkan tuh kembali terbuka. Dan nanti kinerja atau performa dari kampas tuh balik lagi ke semula. Lagi-lagi ini treatment saya. Jadi disclaimer, ini treatment saya. Kalau mau diikutin silahkan. Kalau teman-teman punya metode lain ya silahkan. Tapi ya itu tadi berawal dari kenapa banyaknya kasus gerdek. Sedangkan di saya enggak. Padahal saya pakai mangkok standar. Dan saya pakai kampas dari Daytona. Saya nggak ngalamin gerdek, malah yang ada performa membaik ya gitu ya. Mungkin ya dengan treatment yang saya lakukan ini gitu. Oke, ini udah dibersihin semua. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak, bang, gue udah nyobain langkah-langkah yang lo lakuin, tapi aku masih gerdek di motor gue, udah bersih dan lain-lain tapi masih gerdek. Nah, teman-teman ambil mangkoknya, teman-teman cek, tempel di belakang, masukin ke belakang, dibalik ya biar kelihatan. Kemudian teman-teman putar bannya. Nah, saat diputar itu lihat di bagian penampang dalamnya ini apakah dia penyok atau enggak. Jadi putarannya tuh stabil atau dia gini-gini goyang-goyang. Kalau misalkan goyang-goyang, berarti kemungkinan mangkok ini sudah penyok. Penyoknya bisa diakibatkan apa? Macam-macam. Dia bisa terlalu panas, terus kehentak-hentak sama kampas, akhirnya lama-lama dia penyok, itu bisa. Dan lain halnya. Jadi seperti itu. Mungkin gerdek bisa diakibatkan dari itu juga. Bagian permukaan di dalamnya ini sudah penyok. Jadi kampas tuh gigitnya nggak stabil lah gitu ya. Gitu mungkin seperti itu. Tapi kalau masih juga ini aman bang, udah bersih semua langkah-langkah gue lakuin, masih gerdek. Nah, terakhir teman-teman cek kampas punya teman-teman. Mungkin saja kampasnya sudah ngebagel atau sudah mengeras gitu. Jadi apa yang teman-teman harus lakuin kalau kampas sudah mengeras ya beli kampas baru gitu. Ya mungkin langsung aja kita pasang keseluruhannya, yuk. Oke, untuk memasang puli depan itu teman-teman nggak perlu naruh grease di sini atau di bagian sini, udah biarin aja, yang penting bersih. Karena apa? Kalau teman-teman masukin grease atau minyak di sini, saat tertumpuk debu itu jadi tanah yang mengakibatkan macet. Jadi pastikan aja as depan ini bersih, semua bos kolar ini bersih, dan di bagian dalam puli depan ini bersih. Jadi teman-teman yang masukin aja tanpa ada pelumasan sedikit pun di sini, clean. Nah, untuk memasang puli kipas depan ini banyak kasus baut puli depan tuh kendor dan mengakibatkan si gigi nanasnya ini baik di asnya maupun di bagian puli itu hancur. Itu disebabkan karena si fan blade ini tidak bergerak bebas di posisi depan. Nah, baiknya memang kalau mau repot, setiap penggantian puli depan, pembukaan puli depan itu harus disertai dengan pembukaan puli belakang. Supaya satu masang tuh seperti ini. Jadi si fan blade itu tidak terikat dengan puli belakang. Cuman kan kadang kita males ya mau gak nyeting roller tapi buka puli belakang. Nggak apa-apa, tapi pastiin ini dia ngelos. Jadi pastiin saat dijepit seperti ini tuh depannya ngelos. Jangan sampai dia belum ngelos tapi teman-teman udah pasang puli depan. Jadi kalau kayak gitu kasusnya, misalkan fan blade belum ngelos tapi teman-teman udah masang puli depan, saat motor dinyalakan di starter gitu ya, si fan blade tuh udah kembali ke posisi normal tapi si puli ini tuh kendor. Masuk mungkin logikanya ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan saat memasang puli depan ini benar-benar ngelos, benar-benar ini longgar dari bagian depan. Ya kalau mau repot seperti tadi, jadi setiap penggantian atau pelepasan puli depan itu harus disertai dengan pembukaan puli belakang. Cuman repot ya. Ya main safety aja lah. Pastikan aja pokoknya, yang penting ini bisa bergerak bebas si fan belt supaya ini benar-benar bisa mentok ke bos kolarnya. Nah oke, mulai kita rakit
bagian sliding shaft atau puli belakang nih. Kita masukin dulu, tapi jadi masukin semuanya. Posisikan si tempat pin guide-nya ini ada di bolongan pin guide-nya, ini ada di tengah-tengah antara jalur pin guide. Kemudian kita masukin semua pin guide-nya di tempatnya. Ada 3 ya, harus kepasang semua. Jangan sampai nggak kepasang. Oke, kali ini kita bakal pakai grease dari Top One High Temp, dan ini diklaim tahan panas. Teman-teman bisa lihat ulasannya di YouTube. Jadi pengetesan apakah dia benar tahan panas atau enggak, dan perbandingan dengan grease lainnya. Juga di sini ada deskripsi produknya. Nanti teman-teman bisa baca. Jadi Top One High Temp Synthetic Grease adalah gemuk lumas premium multifungsi dengan lithium kompleks, memberikan perlindungan sempurna pada berbagai macam peralatan baik di otomotif, pertanian, kelautan, konstruksi, dan pertambangan. Memenuhi standar NLGI, GCLB, tahan hingga temperatur 300 derajat. Tahan hingga temperatur 300 derajat, artinya itu suhu api ya, suhu api ya. Suhu di CVT mah nggak nyampe segitulah. Artinya harusnya dia nggak mudah cair ya. Terus perlindungan sempurna dari kontak antar logam. Aplikasi meliputi bearing roda dan sasis otomotif, bearing conveyor, pin engsel backhoe, dan bearing dengan beban kejut. Nah ini bearing dengan beban kejut. Kalau teman-teman tahu di puli belakang ini ada bearing, dan ini selalu tersentak ya. Saat teman-teman melakukan akselerasi ini terlalu tersentak. Jadi harusnya performanya baik lah, performa pelumasannya membaik di bagian puli belakang ini dengan menggunakan grease dari Top One High Temp. Untuk pengalamannya seperti apa nanti impresi saya ya harus dirasakan dulu, karena saya ini pertama kali pakai hasil dari referensi dari YouTube. Langsung aja kita pasang yuk. Oke, setelah dilumasin jangan lupa ini dibersihkan sisa-sisanya, jangan sampai ada yang belepotan. Biasakan kerja rapih dan bersih, asik. Oke, ini sudah terlumasi luar dalam. Bagian bearingnya udah terlumasi semua, pin guide-nya juga terlumasi. Langsung kita pasang pernya aja, yuk. Oke, setelah dirakit semua kayak gini, pastikan kampasnya bersih dan tangan kalian juga bersih. Jangan ada yang nempel kotoran ke sini, ke kampas ya. Langsung dimasukin. Nah, pas dimasukin gini, selalu cek di bagian as. Ini bisa dilihat di sini begitu kita masukin banyak grease yang keluar nih. Tuh, banyak grease yang keluar. Nah, teman-teman bersihkan, karena kalau nggak dibersihkan dia nyepret ke bagian mangkok. Ini teman-teman bersihkan. Oke, kalau udah bersih, ini tinggal kita pasang mangkoknya. Set, kencengin. Nah, ini tips terakhir seputar CVT ya, tips terakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, entah itu di Matic lain ya, tapi kalau di Aerox saya menemukan kayak di as belakang itu ada got-nya, semacam got seperti ini. Ini bisa teman-teman tambahin o-ring seperti ini. Saya tambahin o-ring, dimasukin aja ke sini. Fungsinya buat apa sih bang o-ring itu? Sebenarnya bawaan pabrikannya nggak ada o-ring ya, tapi ini buat jaga-jaga supaya di bearing
bak CVT ini kan ada bearing, ada bosnya nih, tengahnya ada bosnya. Nah, optimalnya kan si as ini tuh nempel dengan bos dan bergerak di bearingnya gitu loh. Jadi as dan bos itu nempel bersama-sama gitu ya. As dan bos itu bersama-sama berputar, bukan as berputar pada bos. Nah, kebanyakan kasusnya itu as berputar pada bos, yang ada bosnya habis. Nah, o-ring ini tuh ngejaga supaya si as ini neken ke bagian bos sehingga as sama bos itu berputar di bearing. Nah, kalau ciri-cirinya gimana Bang kalau udah rusak? Nah, biasanya as ini tuh udah longgar masuk ke si bosnya, tuh udah longgar lah, harusnya kan ngepas, plek, harusnya ngepas gitu. Nah, biasanya yang dirasakan tuh di putaran tinggi atau putaran tertentu motor tuh geter. Jadi getarnya di awal tuh biasa, tapi di atas tuh geter parah. Nah, itu biasanya tuh dari as ini. Cara ininya cara tahu kendor atau enggaknya gampang. Nanti kita kencengin dulu ini. Nah, cara gampangnya tuh teman-teman bisa tahu bearing teman-teman udah habis atau belum tuh, bos bearing udah habis atau belum tuh, dipasang dulu si Nah, dipasang seperti ini, kemudian teman-teman gerakin di bagian belakang. Ini jangan dulu di bawah tapi gerakin. Nah, ini kan paten nih, nggak naik turun. Tapi kalau udah glek, nah itu berarti bosnya udah habis. Dan itu teman-teman harus ganti bos bearing CVT-nya. Atau ya kalau misalkan nggak ada yang jual ya ganti sama bearing-bearingnya juga gitu. Nah, ini langsung kita pasang, nanti langsung kita setel motornya. Gas normal, nggak ada suara-suara aneh-aneh dari bagian sini. Gas. Oke, mungkin sekian aja video dari kami Twist Project mengenai pembongkaran CVT dan beberapa tips mengatasi gerdek dan menjaga performa CVT. Lagi-lagi tadi di awal saya ngomong semua yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau teman-teman sepakat silahkan, kalau teman-teman punya cara lain juga silahkan. Silahkan komentar aja di kolom komentar, berdiskusi silahkan, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Juga kalau teman-teman ngerasa terbantu dengan video ini silahkan klik like. Jangan lupa subscribe juga, yang belum subscribe. Sharing juga ke teman-teman lainnya kalau teman-teman ngerasa video ini perlu di-share supaya lebih bermanfaat ke teman-teman lainnya. Jadi segitu aja video dari kami, Twist Project. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.